Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu-Ibu Solihah semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat teh. Alhamdulillah. Senang ya hujan-hujan begini. Ternyata melihat Ibu-Ibu Solihah semangat hadir di kajian ini. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat Allah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu salihah yang saya dicintai karena Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah. Pada sore hari ini Allah berikan kemudahan, diberikan keberkahan usia kita sampai hari ini. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah di sisa usia kita, dan kita semua diberikan keberkahan usia dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita pun termasuk hamba Allah yang mendapatkan akhir hidup yang istimewa, yang baik, dan ditutup akhir hidup kita dengan keadaan husnul khatimah. Amin. Rasulullah SAW sebagai kedua hasanah kita, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, ya, surat ke-33 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Akhwati fillah, ibu-ibu salihah, majlis taklim aulia yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini tentang perdamaian dalam Islam. Islam merupakan agama terakhir yang juga sebagai penyempurna agama-agama yang Allah turunkan sebelumnya. Dengan demikian dapat kita pahami bahwasannya ajaran-ajaran Islam pun merupakan ajaran yang paling lengkap, paling sempurna. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah, ya, adalah Islam. Dalam Islam dan Al-Quran sebagai pedoman kita, mukjizat terbesar Rasulullah SAW itu membawa perdamaian dalam kehidupan manusia. Sedangkan kita tahu semuanya bahwasannya misi diutusnya Rasulullah SAW pun, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, Inna babu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku pun diutus, sabda Rasul, untuk diutammim, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, agar akhlak kita itu menjadi akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah, akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya Bunda Aisyah pun pernah ditanya oleh para sahabat tentang akhlaknya Rasulullah SAW, dan Bunda Aisyah pun radhiyallahu anha menjawab dengan bahwasannya khuluquhul Quran yamsi bainana. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Nah, demikian juga kita berharap bahwasannya kita semua yang hadir pada sore hari ini menginginkan, ya, menjadi seorang muslimah yang bisa meneladani naqtadi wa nata'assabih, ya, meneladani, mengambil qudwah hasanah dari Khatamul Anbiya, dari Rasulullah SAW. Ibu-ibu salihah, kita berharap bahwasannya apa yang menjadi misi Nabi Muhammad SAW untuk menebar nilai-nilai perdamaian menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Bagaimana ada dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ada kitab itu sunnahnya, bisa dibuka halaman 93. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah risalah kasih sayang. Bagaimana difirmankan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. Wa ma arsalnaka, dan tiadalah kami mengutus kamu, Rasulullah, illa rahmatan lil alamin. Melainkan Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rahmat, menebarkan kasih sayang untuk alam semesta ini. Nah, perdamaian termasuk salah satu prinsip ya yang selalu diajarkan oleh agama Islam, agar perdamaian itu ataupun rasa bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus membawa ketentraman ya, bagi sekitar kita khususnya. Itu kuat tertanam dalam benak setiap muslim. Hal ini menjadikan perdamaian sebagai salah satu bagian kepribadian kita sebagai seorang muslim. Kita seorang muslim. Karena itu adalah buah dari akidah kita. Akidah seorang muslim ketika dia yakin bahwasannya Islam itu juga adalah agama yang diambil dari kata keselamatan, ya, penuh perdamaian. Makanya kita semuanya berharap bahwasannya kita bisa mengimplementasikan ataupun kita berharap mengambil ya makna perdamaian yang ada dalam Al-Quran. Coba sama-sama kita lihat, yang ada Qurannya boleh dibuka, Ibu-ibu sekalian. Surat Al-Baqarah, surat kedua di ayat ke-218. Di Al-Quran ini pun menyebutkan istilah damai dengan kata salam, di mana sebuah kata yang memiliki hubungan bahasanya semantik ya, dengan kata Islam. Nah, Islam itu kalau kita lihat dari ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 218 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil? Kita semua, laki-laki, perempuan, ya, miskin, kaya. Ketika dia adalah orang beriman, maka dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam, agama yang penuh kedamaian. Kafatan, secara menyeluruh. Nggak bisa kita sebagian saja, tapi harus menyeluruh. Bahkan di dalam ayat ini, selain perintah, ada larangan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah, jamak dari khutu. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian kepada agama yang penuh dengan kedamaian, agama Islam, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu adalah musuh yang nyata. Setan itu musuh, maka fatakhiduhu aduwwa. Maka jadikanlah dia musuh, jangan jadikan dia teman. Nah, menurut Al-Quran, bahwa istilah as-salam ya, ataupun perdamaian ini masih memiliki hubungan katanya, ada semantiknya dengan kata Islam. Al-Quran menyebut kalimat atau redaksi salam di dalam Al-Quran ada 175 kali. Rinciannya 79 kali.
dalam bentuk isim atau kata benda. Kemudian 50 kali dalam bentuk sifat ataupun naat bahasa yang kita kenal bahasa Arab. Dan 28 kali dalam bentuk fi'il atau kata kerja. Adapun yang kita ambil tadi dari ayat surat Al-Baqarah ayat 218, Ibu Salihah, wahai orang yang beriman, masuklah kalian kepada agama, kepada kedamaian, kepada agama yang membawa kepada kedamaian, kepada agama Islam secara menyeluruh. Ya, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, akhwatifillah, kita lihat bagaimana Islam juga mencintai, ya, menyucikan kehidupan, kemudian Islam mengajak kita sebagai manusia, sebagai muslimah nih khususnya, agar mencintai kehidupannya. Dengan cara ini berarti Islam telah membebaskan manusia dari rasa takut, ya, dan Islam juga telah membuat jalan hidup yang memberikan kepada manusia itu al-aman, rasa aman, ya. Agar kita memperoleh kemuliaan, agar kita memperoleh kesuksesan atau kemajuan. Kata salam atau perdamaian atau Islam, salam sama-sama dapat memberi keamanan. Artinya, ya, Islam juga diartikan dengan salam, dan di ayat tadi udkhulu fis-silmi, sama-sama itu ya. Artinya adalah keselamatan, kemudian kedamaian, ketenangan, ketentraman. Kemudian salah satu nama Allah yang kita kenal adalah As-Salam. Ya. Karena Allah telah mensyariatkan agama dan sistem kehidupan yang dapat memberikan rasa aman kepada manusia. Maka salah besar ketika ada yang mengatakan Islam itu agama yang penuh dengan kekerasan. Karena Rasulullah pun tidak mengajarkan. Al-Quran pun sebagai pedoman hidup kita mengajarkan agar kita menebar rahmat, kasih sayang, menebarkan kedamaian di antara sesama kita. Nama Allah As-Salam. Hanya ketika kita berdoa, diperintahkan oleh Allah, walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka memohonlah, berdoalah dengan menggunakan nama-nama itu. Misalkan kita memiliki masalah, misalkan ada masalah itu, mungkin di antara kita memiliki masalah dengan seseorang yang hatinya keras. Kita minta sama yang maha melembutkan hati, ya Latif, ya Allah, yang maha melembutkan. Kemudian kita pun berharap dengan adanya mengenal nama Allah As-Salam, ini pun mengisyaratkan bahwasannya syariat agama Islam itu memiliki tujuan, ya, bahwasannya agar kita mendapatkan keamanan. Jadi salah besar ketika mengatakan bahwa Islam itu menebarkan kekerasan. Dan akhirnya pembawa risalah pun menjadi satu tanda ciri pembawa kedamaian. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Rasulullah pun sebagai pembawa risalah, ya, penyempurna dari risalah yang telah turunkan sebelumnya, maka itu membawa kepada rahmat untuk seluruh alam. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, inna ma'ana rahmatun muhdah. Aku adalah kasih sayang yang dihadiahkan. Kita kenal sekarang bahwasannya ketika kita saling bertemu, ada yang harus kita lakukan. Adalah mengucapkan salam. Bahkan salah satu dari ciri, ya, yang akan mendapatkan surga yang penuh kebaikan, penuh
kesejahteraan adalah salah satu tandanya dalam sebuah hadis sahih bahwasannya afsus salam. Sebarluaskan salam, sebarluaskan kedamaian, sebarluaskan salah satu yang diharapkan membawa kepada keamanan. Afsus salam, kemudian wasilul arham. Sebarluaskan salam. Dan sambunglah silaturahim. Ya, menyambungkan yang putus pahalanya besar. Wasilul arham, wasil itu berarti sambungkan. Tali cinta kasih, ya. Makanya rahim itu tempat di mana rasa sayang, cinta yang Allah berikan dan dikhususkan ditempatkan di seorang perempuan. Disitulah tempat di mana kasih sayang itu ada. Pertama kali janin pun disimpan di tempat yang namanya rahim. Afsus salam wasilul arham. Kemudian wa at'imut ta'am, dan memberi makan. Tentu kepada yang lapar akan lebih istimewa, akan lebih terima ya. Kemudian wasallu bil lail wan nasun, dan laksanakan sholat di malam hari ketika manusia lagi terlelap tidur. Apa buahnya? Apa keistimewaannya? Tadkhulul jannata bisalam. Ya. Maka kalian akan masuk kepada surga yang penuh dengan keselamatan, penuh kesejahteraan. Makanya ucapan penghormatan yang diucapkan sesama muslim untuk supaya ada pertautan hati ya. Makanya alhamdulillah, ibu-ibu solihah bersyukur kepada Allah ketika kita bangun tidur, ya Allah alhamdulillah kita dalam keadaan muslim. Karena kalau kita tidak minta kepada Allah, pagi hari muslim boleh jadi sore hari sudah dalam keadaan kafir. Ya, bahkan dengan keadaan kesusahan ekonomi saja, kadal fakru ayakun afuslan. Bisa saja, hampir saja kefakiran membawa kepada kekufuran. Auzubillah. Dengan adanya kita berhijab, sehingga walaupun ada orang yang tidak kenal dengan kita, ternyata ada yang mengucapkan keselamatan, assalamualaikum, berangkat bu, assalamualaikum baru pulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penghormatan yang diucapkan sesama muslim untuk supaya mempertautkan hati dan memperkuat hubungan sesama muslim. Dinamakan dengan salam. Kayak tadi afsus salam. Hadisnya ya. Arti ucapan itu apa? Assalamualaikum. Salam sejahtera, semoga kedamaian ya. Kesejahteraan untuk kamu. Warahmatullah, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wabarakatuh, dan keberkahan. Makanya jangan sepelekan kalimat Assalamualaikum, bahkan itu hadiah terindah yang diberikan saudara kita seorang muslim kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun harus membalasnya dengan yang lebih baik. Ya. Fa'idha huyitum bitahiyyatin, kan gitu ya di dalam Al-Quran. Fa'idha huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diberikan tahiyyah, ya, ucapan salam kepada kalian, apa yang harus kita lakukan? Wajib kan menjawab salam itu. Kalau mengucapkannya kan sunnah, tapi kalau menjawab salam itu wajib. Maka yang harus kita lakukan adalah menjawabnya dengan yang lebih baik. Atau minimal semisalnya. Misalkan ada saudara kita bertemu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu berarti serupa. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang lebih baik, kita harus ditambah dengan selamatan, kemudian rahmat Allah dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya pun harus sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ada orang non-muslim yang mengucapkan salam kepada kita, cukup kita mengucapkannya atau dengan jawaban waalaikum. Assalamualaikum. Kan sekarang mungkin sudah menjadi hal yang biasa ya. Kita cukup menjawab dengan waalaikum. Tidak hanya itu, orang yang utama di sisi Allah adalah orang yang paling pertama mengucapkan salam. Lihat. Jadi kalau kita sama-sama bertemu, maka yang pertama mendapatkan keutamaan adalah yang paling pertama mengucapkan salam. Kadang kita ya kalau bertemu dengan seseorang, sangat berpapasan, bertemu di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata suami kita, siapa kamu? Kenal dia. Dalam hadis Rasulullah juga apa? Maka tebarkanlah salam alaman arafta wa man lam ta'rif. Kepada yang kamu kenal ataupun kepada yang kamu tidak kenal. Maka simbol ini kita ketika seorang muslimah berhijab, maka berbahagialah. Semoga ini menjadi sarana untuk kita mendapatkan doa, ya ucapan penghormatan, keberkahan dan juga keselamatan dan juga rahmat Allah kita akan mendapatkan. Islam juga menjadikan menebar luaskan salam sebagai bagian dari iman. Allah ya. Salam dijadikan sebagai ucapan penghormatan antara sama muslim ya. Penampakan bahwasannya Islam itu merupakan agama yang penuh dengan kedamaian. Coba dari ucapan salamnya saja. Assalamualaikum, makanya jangan disingkat ya Bu, kalau mengucapkan salam. Alhamdulillah sekarang ini banyak ada stiker Assalamualaikum, ya. Ataupun kita berupaya untuk bisa menuliskan Assalamualaikum dengan lengkap. Jangan disingkat, sayang Bu. Ya. Kita berharap bahwasannya ketika mengucapkan Assalamualaikum, harapannya kita mendoakan saudara kita senantiasa mendapatkan kedamaian, keamanan, ya, kesejahteraan. Insya Allah, ketika mereka membalasnya, kalaupun tidak membalasnya, kita akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Pemeluk agama Islam pun menjadi orang-orang yang mencintai kedamaian. Makanya ketika ada orang berselisih, maka yang mendapatkan keutamaan adalah yang duluan mengucapkan salam, yang duluan mengajak berdamai. Itu bukan perkara yang sepele ternyata. Ini urusannya adalah menjadi salah satu dari kekuatan iman seseorang. Buah dari iman seseorang itu akan terpancar dari perilaku. Akidah yang kuat kepada Allah, kemudian ibadah yang benar, dan juga akhlak yang baik, itu akan menjadi salah satu yang bisa memperkuat kepribadian kita sebagai seorang muslim atau seorang muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla ja'ala salama tahiyyatan li ummatina. Sesungguhnya Allah telah menjadikan salam sebagai ucapan penghormatan sama muslim. Wa amanan li ahli zimmatina. Dan rasa aman untuk orang-orang yang beragama lain yang kita lindungi. Ketika Rasulullah SAW ya, berada di kota Madinah pun, ada orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir zimmi. Ya, yang tidak beriman kepada Allah, tetapi mereka juga aman, merasakan keamanan karena bersama-sama dengan orang-orang yang beriman yang memang menebarluaskan salam, kemudian senantiasa menjaga ya keamanan bagi orang-orang yang memang walaupun mereka tidak beriman kepada Allah. Tapi itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Jika bertemu dengan saudaranya sama muslim, maka tidak dibenarkan mengatakan sesuatu sebelum mengucapkan salam. Jadi jangan bicara yang lain dulu, ucapkan salam dulu. Ini yang mengingatkan ya. Ausi nafsi wa iyyakum. Wa iyyakunna jami'an. Saya juga mengingatkan bahwasannya
Ketika kita mau online kah atau offline, ya di masa pandemi ini kita bertemu, kita tahu dia adalah seorang muslimah, maka ucapkan salam dulu baru menyapa dengan kalimat selesai. Rasulullah bersabda, "Assalam qoblal kalam." Maka ucapkanlah salam sebelum berbicara. Karena salam adalah pertanda keamanan. Tidak ada perkataan ya sebelum ada rasa aman. Jadi kalau orang mau bicara, ini siapa ya? Kita nggak kenal. Maka dengan adanya ucapan Assalamualaikum, itu merasakan adanya keamanan. Baru dimulai dengan al-kalam atau perkataan. Seorang muslim yang berdoa kepada Allah juga sangat dianjurkan untuk terlebih dahulu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kepada dirinya sendiri, juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Coba dalam at-tahiyyat, dalam tasyahud awal atau tasyahud akhir. Assalamualaikum. Kita mengucapkan keselamatan kepada Rasulullah. Kemudian, Assalamualaikum. Keselamatan untuk kita. Wa ala ibadillah sholihin. Nah, ketika kita menjadi hamba Allah yang saleh, yang salihah, akan didoakan oleh semua orang-orang yang beriman yang melaksanakan. Betul menjadi orang yang beriman. Ya. Di sini kita mengambil hikmah ya, bahwasannya seorang muslim yang berdoa kepada Allah pun sangat dianjurkan. Anjurannya, bahwasannya mengawali dengan mengucapkan keselamatan. Bahkan setelah berdoa kemudian kembali kepada kehidupan dunia, niscaya dia akan menemui dunia dengan penuh kedamaian. Yakin ketika kita selalu menebarkan kebaikan, insya Allah yang akan kita dapatkan juga kebaikan yang sama. Dalam surat An-Nahl ayat 128, ayat terakhir surat An-Nahl, Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Mudah-mudahan kita menebarluaskan salam sebagai bentuk bahwasannya Islam itu mengajarkan kedamaian. Rasulullah bahkan berapa sabdanya yang tadi kita sama-sama kaji, Assalam qoblal kalam, itu merupakan kita mewujudkan, kita mempraktekkan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Bahkan di medan perang, akhwatifillah, jika seorang tentara musuh mengucapkan salam dengan lisannya, maka seorang tentara muslim, maaf ya, bahkan di medan perang, akhwatifillah, ketika seorang tentara muslim mengucapkan salam dengan lisannya, maka seorang tentara muslim dilarang untuk mencelakai musuhnya itu. Allah ya. Allah berfirman, dan jangan kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin. Dalam surat An-Nisa ya, ayat 94. Dan ini tergambar begitu sangat istimewanya agama Islam. Dalam ucapan penghormatan Allah kepada hambanya juga disebut dengan kalimat salam. Perdamaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-44. Salam penghormatan kepada mereka orang-orang mukmin itu. Pada hari mereka menemuinya. Ialah salam. Jadi keselamatan dengan kalimat salam ada dalam Al-Quran. Demikian juga ucapan penghormatan para malaikat kepada manusia di akhirat, insya Allah. Juga disebut salam. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Salam itu artinya keperdamaian. Makanya kita lagi membahas tentang assalam. Bagaimana Al-Quran juga senantiasa mengingatkan kepada kita sebagai pedoman hidup kita
Dalam surat Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24, ibu-ibu saleh bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Allah ya. Jadi malaikat itu yadkhuluna min kulli bab. Malaikat masuk dari semua pintu. Kemudian apa yang mereka ucapkan? Salamun alaikum. Salamun alaikum. Artinya apa? Keselamatan. Untuk kalian bima sabartum. Karena kesabaran kalian ketika di dunia. Ini adalah orang-orang yang sabar ketika di dunia. Beribadah kepada Allah. Bahkan ini semuanya akan mendapatkan balasan di sisi Allah dengan dimasukkan kepada surga, namanya pun disebutkan surga Aden. Jannati adnin yadkhulunaha. Surga Aden yang akan dimasuki oleh orang-orang yang punya kriteria salah satunya sabar. Makanya apa yang diucapkan malaikat itu salamun alaikum bima sabartum. Selamatan untuk kalian karena kesabaran kalian. Nah, sedangkan surga bagi para hamba Allah yang solih juga dinamakan surga apa? Kalau Ibu sempat membahas ya tentang bab surga, ada surga namanya Darussalam. Darul Maqamah. Ini Darussalam. Artinya apa? Dar itu kan tempat. Ada yang mengatakan dar itu rumah yang penuh dengan keselamatan. Kalau di dunia kan pasti ada kekacauannya, ada ketidaknyamanannya, ada berselisihnya. Di surga ini semuanya aman. Bahkan Allah berfirman dalam surat Yunus di ayat ke-25. Allah menyeru manusia itu kemana? Kepada surga. Namanya surga Darussalam. Bagi mereka disediakan Darussalam di sisi Tuhan. Surat Al-An'am ayat 127. Lihat kalimat assalam yang tadi sempat kita sampaikan di awal bahwasannya redaksinya salam itu ada 175 kali dalam Al-Quran. Rinciannya 79 kali dalam bentuk isim kata benda, kemudian 50 kali dalam bentuk sifat atau naat, dan kira-kira 28 kali dalam bentuk fiil ataupun kata-kata. Kemudian ibu-ibu salihah, para penduduk surga hanya mendengar kata-kata berbincang dengan bahasa salam. Enak banget ya. Jadi ibu-ibu sekarang yang mungkin punya suami yang suka marah-marah, atau suami yang punya istri suka marah-marah, atau punya anak yang nggak mau dengar orang tuanya, gitu ya. Punya tetangga atau jarostu ya, tetangga yang memang membuat kita ini sedih gitu ya. Maka yakinlah di surga itu tidak akan pernah kita dapatkan lagi kecuali kata-kata atau berbincang dengan bahasa yang penuh dengan kedamaian. Salam. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Waqi'ah, insyaallah Ibu hafal ya ayatnya. Ayat ke-25 dan ke-26. Allah berfirman, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia. Tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan apa? Salam. Nah, seringnya disebut kata salam dalam suasana keagamaan, seperti yang tadi disebutkan, tentu saja memberikan dorongan kepada hati kita, kemudian kepada pikiran kita, dan pandangan untuk selalu melaksanakan satu prinsip yang tadi di awal disebutkan, prinsip perdamaian. Dalam agama yang sungguh sangat istimewa ini, sungguh sangat agung. Jadi dari semua tadi dibahas, bahwasannya kita sebagai seorang muslimah harus berupaya ya menjadikan
Assalam ini menjadi satu akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati kita, pikiran kita, cara pandang kita, kita ingin selalu menebarkan assalam dalam kehidupan kita. Baik di lingkungan terkecil, rumah tangga kita, ya sebagai orang tua kepada putra-putri kita, kepada sesama kita, bahkan kepada orang yang mungkin berbeda dengan kita. Ibu-ibu salihah, Islam selalu memang mengacu kepada katanya idealisme. Di mana kriteria muslim ideal gitu ya. Islam mewajibkan keadilan, bahkan mengharamkan kezaliman. Islam mengajarkan syariat yang dapat membuat kehidupan itu menjadi bahagia. Kalau kita jadi seorang muslim atau muslimah enggak bahagia, ada yang salah berarti itu dengan akidah kita. Karena sesungguhnya orang Islam, seorang muslim, seorang muslimah dengan akidah yang penuh dengan kedamaian ini, yang mengajarkan bahwasannya setiap masalah pun pasti ada solusinya, ya jangan dijadikan beban. Karena sesungguhnya kita punya assalam. Allah yang maha memberikan kemudahan, memberikan kedamaian. Kalau kita melibatkan Allah, tidak ada yang susah dalam hidup. Yang susah menjadi mudah. Yang sulit dan rumit menjadi mudah. Dan ini semuanya adalah yang harus kita hadirkan dalam hati kita. Di mana kebahagiaan itu menjadi satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Kita sebagai seorang muslimah, dengan adanya kita memahami bahwa syariat Islam ini mengajarkan assalam, kedamaian ya dalam kehidupan kita. Kita berbahagia, bahkan hati-hati kita saling terpaut ya, kata Allah. Kalau kita punya saudara, misalkan ini di Majelis Taklim Aulia, putra-putrinya misalkan dari sejak TK sama-sama sampai tahun berapa, Bu? Ada yang paling lama di sini ya? Nah, rasa dengar namanya fulanah misalkan, terbayang wajahnya. Ketika kita punya saudara yang kita kenal, ketika membayangkan wajahnya ingat Allah, maka dekat buat jadikan dia saudara kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau mengingatkan kita akan Allah. Ya. Di antara syariat itu adalah perintah untuk saling mencintai, saling mengasihi. Lihat, bagian dari assalam itu, dinas salam, agama Islam yang mengajarkan kepada kita bagaimana agama ini harus saling membahagiakan, saling mencintai, saling mengasihi, ya. Tolong menolong, bahkan ihsar, mendahulukan kepentingan orang lain, saudara kita, daripada kepentingan kita. Bukan dalam ibadah ya. Berkorban, tadhiyah ataupun tawadhu. Kita rendah hati, tidak tinggi hati, tidak sombong, ya. Dan yang lain sebagainya. Bahkan Islam pun menghormati akal manusia, bahkan menghargai hasil dari pemikiran setiap orang, setiap kita. Menjadikan akal pikiran sebagai salah satu sarana untuk memahamkan dan meyakinkan. Islam tidak memaksa bahwa seorang itu harus meyakini akidah yang diyakininya. Tidak memaksa manusia untuk menerima kebenaran sebuah teori tentang manusia dan alam semesta. Ya, kita tahu bahwasannya dalam surat Al-Baqarah, ya Ibu masih ingat, jika Ibu biasa baca zikir sama surat pagi atau sore, ya, zikir pagi sore ada. Tidak ada paksaan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama Islam itu. Ketika seorang untuk masuk Islam itu nggak dipaksa. Sesungguhnya memang telah jelas ya jalan yang benar dan jalan yang sesat. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ini semuanya Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Bahkan dalam surat Yunus ayat 99 sampai ayat 101, di mana Allah berfirman artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki tentunya
Tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Harapannya demikian. Kalau Allah berkehendak. Semua yang ada di muka bumi ini, semua orang itu beriman. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Sebuah istifham atau pertanyaan. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali biiznillah, dengan itu. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang yang tidak mempergunakan akal. Katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Sehebat apapun pemikiran mereka, sepintar apapun manusia, semuanya ketika dilahirkan pun tidak memiliki ilmu apa. Setiap bayi yang dilahirkan itu tidak punya ilmu sedikit. Maka sehebat apapun, sepintar apapun manusia, tetap ada Al-Alim, Al-Khabir. Ada Allah yang maha memiliki ilmu yang sangat teliti dalam segala sesuatu. Maka sungguh seorang yang merasakan bahwa dia paling pintar, itu sungguh dia tidak menggunakan akal. Tapi tidak ada paksaan dalam beragama. Silahkan saja, karena tidak mungkin beriman seseorang sesuai dengan izin. Maka ibu-ibu salihah, kita bersyukur menjadi orang beriman kepada Allah. Karena itulah Rasulullah hanya bertugas apa? Hanya menyampaikan risalah. Maka saksikanlah. Sungguhnya Rasulullah itu telah balagha risalah. Telah menyampaikan risalah. Menasuhal uji. Kita bersaksi bahwa Rasul telah menyampaikan risalah yang telah Allah perintahkan untuk disampaikan kepada kita. Dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, ibu-ibu salihah. Allah berfirman, "Wahai Nabi, sungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira. Juga basyira wa nadhira, pembawa gembira dan juga peringatan. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah. Dan menjadi cahaya yang menerangi." Jadi Rasul itu hanya pembawa gembira, berita gembira, membawa peringatan, ya, untuk menjadi penyeru kepada agama Allah. Tabligh tugas Rasul. Bahkan Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Rasul cintai. Dan Allah mengingatkan juga kepada kita, innaka lan tahdi man ahbabta. Sebenarnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai. Karena sungguhnya Allah yang memberikan hidayah pada orang-orang yang Allah cintai. Maka akhwatifillah, kita harus berupaya juga menanamkan dalam diri kita bahwasannya Rasul saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Apalagi kita, apalah kita. Aina nahnu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pasti kita? Kita nggak ada apa-apanya. Makanya ketika kita merasakan, ya Allah Bu, saya udah sabar menghadapi suami kok begini. Saya sudah sabar menghadapi anak-anak saya kok nggak mau nurut ya. Sebagai seorang manusia biasa, kita tidak punya kekuatan apa. La haula wa la quwata illa billah. Maka demikian juga dalam agama Islam diajarkan untuk menjaga perdamaian, untuk tidak memaksakan kehendak. Bahkan dalam bab keyakinan, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nah, bagaimana sekarang hubungan antara manusia? Islam tidak hanya sekedar bangga dan memuji prinsip assalam ini. Tapi secara prakteknya menjadikan hubungan antara manusia baik dalam tingkat kita individu, kemudian grup atau kelompok, maupun negara, dan adalah hubungan yang tetap harus didasari dengan prinsip ini. Prinsip yang cinta damai,
rasa aman gitu ya, rasa damai, dan hal ini tidak hanya antar sesama muslim saja, melainkan juga meliputi hubungan dengan non-muslim. Kita sama-sama akan bahas ya. Yang pertama, hubungan sesama muslim. Antara kita dengan sesama muslim. Apa yang harus kita lakukan? Kriteria Islam, kriteria seorang muslim atau muslimah yang ideal, ya. Rasulullah mempunyai kriteria tentang muslim ideal yang mungkin kita harus ketahui ya. Ini sebagai pengingat saja. Muslim ideal adalah orang yang mampu memberi kedamaian, memberi rasa aman bagi masyarakat dari perilaku, cara bicara, misalkan komunikasi kita. Bahkan dalam sebuah hadis ya dijelaskan, hadis Bukhari ya, kalau ibu-ibu ingat ya hadisnya, mungkin sering mendengar hadis ini. Rasulullah bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, idealnya seorang muslim atau muslimah ini adalah orang yang mampu memberi rasa damai ya, kepada muslim yang lainnya. Kalimat man salima itu tadi ya. Salima, silmi, salam, sama. Yang mampu memberi rasa aman, rasa damai kepada muslim yang lainnya dari apa? Min lisanihi, dari lisan kita. Gak nyinyir. Gak komentarnya yang nyakitin, yang nyelekit apalagi. Ya, dalam surat Al-Hujurat kan betul-betul dibahas. La yaskhar qaumun min qaum. Jangan kalian saling mencela, mengejek, gitu ya. Memanggil saudara kita, menyebut dengan julukan yang mungkin ketika mendengar saudara kita tuh nggak enak. Wala nisa'um min nisa'i, bahkan disebutkan janganlah perempuan dengan perempuan, karena perempuan ini nggak tahu nih mulutnya banyak apa satu ya. Sama, Tuhan juga sama ya, nasihat untuk kita. Kayaknya pengen gitu ya. Padahal nggak niat katanya. Nggak bicara, tapi ini sekarang jari jemarinya bicara. Di media sosial, Instagram, di Facebook, di WhatsApp, Twitter. Ya. Ketika kita seorang muslimah yang memang memahami bahwasannya seorang muslimah yang ideal atau seorang muslim ideal adalah yang mampu ya. Sebagaimana dalam hadis tadi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang mampu memberi rasa aman, rasa damai kepada muslim yang lain ya, dari lisan dan juga tangannya. Tidak menyakiti dengan perkataan dan tidak menyakiti dengan perbuatan. Bahkan dalam syarah ya Sahih Bukhari, bahwasannya Rasul pernah ditanya oleh Abu Musa tentang kriteria keislaman seseorang yang paling utama. Seperti apa sih Islam yang paling utama ya Rasulullah? Ayu Islamil afdal? Seperti apa sih Islam yang paling afdal? Abu Musa ini menyampaikan hadis tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab, memberi rasa aman pada orang lain dari tangan dan ucapan. Insya Allah ya. Jadi kalau kita punya saudara, punya kerabat, tetangga kita ini nggak pernah tersakiti selama kita menjadi tetangga, baik oleh lisan kita ataupun dengan perbuatan. Nah, sementara dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, yaitu dari Abdullah bin Umar, bahwasannya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti apakah Islam yang paling utama? Hampir sama ya seperti tadi pertanyaan. Nabi pun menjawab, memberi makan atau memberi makanan dan juga mengucapkan salam. Absus salam ala man arafta wa man lam ta'arif. Itu selain memberi makanan ya, kepada saudara kita dan juga memberikan salam, mengucapkan salam, menebarkan salam kepada yang kamu kenal ataupun yang kamu tidak kenal. Sebab itu
Islam tidaklah membenarkan adanya praktek kekerasan. Skala besar ya, yang menyampaikan bahwa Islam itu agama yang mengajarkan kekerasan. Manusia seharusnya setiap kelompok juga bersatu, tidak ada faktor yang memecah belah, kemudian melemahkan, kemudian membuat akhirnya gagal ataupun kalah. Kita berusaha menjadi setiap muslim yang terus merekatkan ukhuwah atau persaudaraan. Ikatan yang terlahir dari Islam bersifat moral sehingga dapat berkembang terus dan bertahan. Kita bisa merasakan ya, sama-sama mungkin di sini yang hadir bukan asli semuanya orang Tangerang Selatan misalnya. Tapi ternyata dengan persaudaraan yang didasari oleh keimanan kepada Allah, bisa jadi ini adalah persaudaraan yang lebih kuat daripada persaudaraan ya dengan adik kandung atau kakak kandung yang ternyata berbeda ya, tujuan hidup. Nah, ibu-ibu salihah, ikatan yang didasarkan kepada Islam menjadikan orang-orang Islam ini bersatu dan menjadi kuat dengan keinginan yang sama agar bisa mempraktekkan bahwa agama Islam adalah agama yang menebarkan kedamaian. Satu kesatuan yang sangat sulit untuk dipecah dan dicerai-beraikan. Kalau kita bisa menjaga kedamaian, menjaga akhlak kita, bisa menyelamatkan saudara kita, menjadikan mereka aman dari lisan kita, kemudian dari perbuatan kita. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Tadi mungkin juga ayatnya sempat dibaca, jazakallahu khairan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ketika kita beriman, maka Allah sudah menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat ini bahwa setiap orang mukmin itu bersaudara. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman, baik lelaki ataupun perempuan, ba'duhum ya sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Lihat, agama yang penuh dengan kedamaian, yang saling mencintai, ya, saling tolong menolong. Ini semuanya tergambar dalam Al-Qur'an. Lalu Rasulullah pun bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya bagi muslim yang lain. Keimanan bersifat mengumpulkan, tidak memecahkan. Bersifat menyatukan dan tidak mencerai-beraikan. Ini mungkin merupakan satu gambaran dari sabda Rasulullah SAW. Seorang mukmin menjadi faktor penguat bagi saudaranya mukmin yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innal mu'mina lil mu'min. Sesungguhnya mukmin bagi mukmin yang lain. Kalbunyan, seperti bangunan yang kokoh ya. Yashuddu ba'duhu ba'dah. Mana bangunan itu saling menguatkan antara batu bata dengan semen. Bahkan dari pondasi, kemudian ada tiangnya, ya. Kemudian ada atapnya. Itu semuanya saling menguatkan. Tidak ada yang merasa paling, tidak ada yang merasa memiliki kelebihan kemudian dia sombong, kemudian merendahkan saudaranya yang lain. Harapannya demikian. Bahkan wasyabbaka asabi'ah. Dan beliau memasukkan jemarinya syabbak ke dalam jari yang lain seperti ini. Dia syabbak tuh begini. Saling menguatkan ya antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Nah, karena itu seorang mukmin mempunyai perasaan yang sama dengan perasaan saudaranya. Ikut berbahagia ketika saudaranya bahagia. Ikut bersedih melihat saudaranya bersedih. Karena ia merasa bahwa dia dengan saudaranya, dengan mukmin yang lain itu memiliki ikatan yang sangat kuat, tidak bisa terpisahkan. Rasulullah bersabda, tarol mu'minina fi tarahumihi. Engkau bisa lihat
orang-orang beriman itu dalam sayang menyayangi atau dalam berkasih sayang di antara mereka, watawaddihim, ya, dalam cintanya di antara mereka saling mencintainya, wa ta'atufihim, ya, kama silal jasad, seperti satu tubuh. Ya Allah, ya. Idashtaka udwan, dalam riwayat yang lain, idashtaka minhu udwun. Apabila salah satu dari anggota tubuhnya merasakan ishtaka, sakit, ya, maka tada'alahu sa'iru jasadihi bisahri. Sahar itu tidak bisa tidur, ya. Wal humma, dan merasakan sakit dan juga akhirnya tidak bisa istirahat, dan juga humma, demam. Saudara kita di Palestina mungkin dalam kondisi mereka kekurangan karena ada embargo, ya. Masa yang sangat sulit, ya. Kita membantu dengan semampu kita. Kita pun mendoakan mereka. Karena harapannya adalah kita mendapatkan kebaikan apa yang mereka lakukan. Semoga Allah la tahrimna min ujuri syuhada'i. Kita pun tidak diharamkan dari pahala orang-orang yang beriman yang di sana tengah berjuang. Kita tidak diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan pahala syahid yang mereka dapatkan. Insya Allah, ya. Islam sangat mendukung ikatan ini agar orang-orang Islam bersatu dalam sebuah kumpulan yang dikenal dengan jamaah. Dan untuk menjaganya dari perpecahan, Islam melarang hal yang bisa membuat satu kumpulan itu lemah, saling melemahkan. Kalau salah satu dari anggota kumpulan itu ada yang berselisih, maka apa yang harus kita lakukan? Damaikan. Itu yang diperintahkan dalam Al-Quran. Karena ketika satu kumpulan itu ada yang melemahkan, nanti pun akan mengakibatkan kumpulan itu pun menjadi lemah. Sering disebutkan bahwa jamaah itu selalu berada dalam perhatian dan pemeliharaan Allah. Rasul bersabda, yadullah ma'al jamaah. Kekuasaan Allah, kekuatan dari Allah bersama dengan ketika kita berjamaah. Aman syadda finnar. Maka siapa yang sendirian keluar dari jamaah, maka dia akan sendirian masuk neraka. Maksudnya apa? Jangan kita punya akhlak individualistik. Jadi kalau kita memang ingin senang sendiri. Ya, bukan urusan aku. Biarin. Mau dia makan, mau nggak makan. Mau dia juga sedih, ya sedih dia sendiri. Urusan dia. Apa urusan aku? Sedangkan sama muslim adalah kalbunian tadi yang diajarkan Rasul. Kita berupaya dari lingkup terkecil kita, insya Allah. Bahkan al-jamaah rahmah. Berjamaah itu membawa rahmat. Walaupun ada perbedaan, yang diambil adalah suara terbanyak, yang disepakati dalam satu grup itu. Masya Allah. Mudah-mudahan pendapat dari satu kumpulan jauh ya lebih utama daripada pendapat sendiri. Dan kita jangan sampai merasa paling baik sendiri. Berjamaah walaupun dalam sebuah kelompok yang kecil jauh lebih baik daripada sendirian. Alhamdulillah ibu-ibu solihah. Ketika sendirian, ingat asyaiton ma'awahid. Setan itu bersama orang yang sendiri. Hati, ya. Minimal ketika berdua kita bisa saling mengingatkan, saling menasehati, baik dalam kesabaran ataupun kita berupaya untuk mengingatkan saudara kita untuk tetap dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Semakin besar sebuah jamaah, maka semakin baik. Rasulullah bersabda, isnan khairun min wahid. 2 orang itu jauh lebih baik daripada sendiri. Wasalasun khairun min isnaini. Dan 3 orang lebih baik daripada berdua. Wa arba'atun khairun min salasati. Dan 4 orang lebih baik daripada 3 orang. Fa'alaikum bil jamaah. Maka hendaklah kalian hidup itu berjamaah.
Jangan suka sendiri-sendiri. Fa innallaha azza wa jal lan yajma'a ummati illa ala huda. Karena sesungguhnya Allah hanya akan menyatukan umatku dalam petunjuk. Jadi kalau kita sekarang ada yang lemah, ada yang menguatkan, ada yang mengingatkan, maka bersyukur kita dalam sebuah komunitas yang baik. Coba, misalkan ibu biasa sholat sendiri. Dengan sholat berjamaah, tentu afdal berjamaah. Sebagai malam hadis yang fikih sholat yang sudah kita pelajari. Ya kan? Sholat berjamaah itu afdal min sholatil fardhi. Bisabi wa isrina darajah. Bahkan pahalanya pun, keutamaannya pun lebih baik daripada sholat sendiri. Demikian juga dalam hal beribadah. Kita berharap bahwasannya Allah memberikan semua ibadah dalam Islam hanya bisa lebih baik kalau dilaksanakan berjamaah. Baca Quran, misalkan ibu alhamdulillah di masa pandemi ini, alhamdulillah punya komunitas khataman bareng. Kita bisa membaca Quran dalam satu grup ya, komunitas misalkan ada satu hari satu juz ya, 1 jam misalkan ada 10 orang satu grup, kemudian masing-masing bisa membaca 2 lembar misalnya, kemudian akhirnya bisa menyelesaikan 1 juz tiap hari, akhirnya 1 bulan bisa dapat 30 juz. Alhamdulillah, itu jauh lebih baik daripada akhirnya sendiri, kemudian hari ini nggak semangat, besoknya nggak semangat. Apa semangatnya? Sedangkan setan itu akan lebih senang ketika dengan orang yang suka sendirian. Zakat merupakan sebuah hubungan antara orang kaya dengan orang miskin. Demikian juga dengan ibadah zakat selain sholat. Zakat itu pun diambil tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya di antara sesama muslim, kemudian diberikan, dikembalikan, ya, disalurkan kepada orang-orang miskin, yaitu mustahik, ya, zakat. Demikian juga ibadah saum atau puasa, sebuah perasaan kebersamaan. Mau begini ya, rasa lapar, ya Allah. Ketika saum sunnah, misalkan jam 11 sudah lapar, aus. Demikian juga orang-orang sesama kita, di sekitar kita yang pagi hari dapat makanan, sore enggak. Atau demikian juga yang sore hari dapat makanan, pagi hari enggak. Sedangkan kita alhamdulillah, jangan sampai misalkan ada satu tempat, satu rumah, ya warteg pindah ke rumah. Atau warung nasi padang pindah. Sedangkan tetangganya tidak punya makanan dan kita tahu. Karena tidak sempurna iman seorang ketika tetangganya ya, dalam keadaan lapar dan dia tidur dalam keadaan kenyang dan dia tahu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita terus bisa menebarkan ya perdamaian, mendemarkan rasa cinta, kasih sayang. Karena prinsip Islam itu adalah as-salamah. Sedangkan haji juga sama. Waktu berkumpulnya orang-orang mukmin dari seluruh dunia, yang hitam, yang putih kulitnya, yang berkulit hitam, yang rambutnya keriting, yang lurus, yang sipit matanya, yang bulat, ya, yang tinggi, yang pendek, kaya, miskin, dari berbagai penjuru dunia, dan masyrik dan maghrib. Semuanya berkumpul melakukan satu ibadah yang sama. Coba kalau ibu-ibu yang pernah haji atau umrah, Allah ya Allah mudahkan yang belum melaksanakan ibadah haji, Allah mudahkan. Allahumma ja'alna min ahli baitika ya. Kita melihat dari misalkan ibu-ibu melihat orang yang tawaf saja, kita bisa menangis, ya Allah, sekian banyak orang yang tawaf dan berapa yang Allah terima tawafnya. Kita pun akhirnya menangis, masya Allah ya. Disinilah satu kesempatan untuk kita merasakan bahwasannya begitu banyak yang menginginkan surga Allah. Fastabiqul khairat di situ. Dan disitulah kita bisa mengetahui bahwasannya keutamaan orang-orang yang senantiasa mendekati dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah
Setiap kali ada kelompok atau satu kelompok orang yang berkumpul di sebuah rumah Allah, baik masjid maupun rumah kita yang karena kita jadikan untuk tempat mudarasah, tempat dibacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna fi bainahum. Kemudian membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an di dalam rumah itu. Apa yang kita dapatkan? Illa melainkan nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka itu sakinah, ketenangan. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan Allah limpahkan kepada mereka rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, ya. Dan malaikat pun akan mengitari dengan sayapnya. Wa dzakarahumullah fi man indah. Dan juga Allah akan menyebut nama mereka di depan para malaikat makhluk Allah yang ada di sisi. Mudah-mudahan walaupun kita sekarang online kajiannya, mudah-mudahan seluruh yang hadir ya kita pada sore hari ini juga akan mendapatkan keutamaan ini karena tadi diawali dengan membaca ayat Allah. Rasulullah SAW berusaha agar orang-orang Muslim bersatu hingga persamaan penampilan itu pun memang tidak bisa jadi patokan. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita semua bukan yang cantik, bukan yang paling kaya, bukan yang hidungnya mancung, yang putih kulitnya, yang glowing, bukan. Ternyata yang paling bertakwa di sisi Allah. Bahkan Allah tidak melihat innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat dari tampilan luar, ya, dari castingnya. Tapi yang Allah lihat adalah amalikum. Allah lihat itu qulubikum wa amalikum. Hati kalian ikhlas tidaknya ketika beramal, sesuai tidaknya dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW melihat para sahabat duduk sendiri-sendiri, beliau berkata kepada mereka, ketika masing-masing nih sendiri-sendiri, berkumpullah kalian. Maka kemudian mereka berkumpul sangat rapat, karena bukan masa pandemi ya. Sehingga kalau digelar selembar kain, pakaian pun pasti akan mencukupi mereka semua. Yang ada saat itu bersama Rasulullah, ketika dibentangkan satu pakaian pun, karena saking rapatnya mereka duduk, cukup. Berjamaah merupakan sebuah kekuatan dalam menjaga agama Allah. Satu, dalam peribahasa kita pun, kita teguh. Bercerai kita roboh atau kita runtuh. Jangan sampai kita, bahkan salah seorang daripada kita menjadi memecah belah akibat dari tingkah laku kita. Padahal Al-Quran tadi dalam surat Al-Hujurat, ketika ada Muslim saudara kita dengan Muslim yang lain itu berselisih, maka yang harus kita lakukan adalah aslihu bainahum. Harus kita mendamaikan. Bahkan ketika mendamaikan seorang yang berselisih paham, bahkan dibolehkan dia untuk berbohong, untuk mendamaikan dua yang berselisih. Berpecah-pecah belah atau berpecah belah adalah hal yang sangat dilarang oleh agama. Karena akan membuka satu pintu kesalahan. Umat Islam belum pernah mengalami kekalahan besar sebesar-besarnya kekalahan yang disebabkan oleh perpecahan. Perpecahan membuat umat Islam kehilangan kekuatan. Selain itu, perpecahan adalah menyebabkan adanya hal-hal yang seperti kehinaan. Makanya akhwatifillah, dalam bab memahami fikih pun ya, kita tidak boleh memperuncing perbedaan dalam bab ibadah. Yang satu sholat subuhnya pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut, berantem. Tidak saling bertanya. Jangan. Selama sholat subuhnya masih dua, itu saudara kita. Dia seorang muslim yang harus kita sayang,
Itu yang diamanahkan Rasulullah SAW. Jangan sampai di antara kita merasa paling baik, merasa paling pintar, merasa paling kaya. Karena sesungguhnya semuanya sama di sisi Allah. Dan jangan sampai kita menjadi salah satu dari yang memecah belah. Tapi yang harus kita lakukan adalah menjadi lem perekat di antara saudara kita, karena Islam menjunjung nilai yang sangat tinggi dari keadilan. Dalam surat Al-Maidah ayat 5, ayat ke-256. Surat kelima, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Qawwamina lillahi syuhada bil qist. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan qist, dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Dan kita berharap menjadi orang-orang yang selalu berlaku adil, karena Allah merintahkannya i'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Maka berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kemudian dalam Islam juga ada persamaan derajat. Yang tadi disebutkan, tidak ada yang paling. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum, surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin, dari laki-laki, kemudian wa unsa, dan dari perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa, syu'ub wa qabail, bersuku-suku. Tetapi di ujung ayat itu, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan kita juga diperintahkan untuk menyeru, ya. Bisa menyeru dalam urusan hidup yang rukun, saling tolong menolong. Bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan kamu atau kalian tolong menolong dalam dosa dan juga pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah amat berat ya kita. Kita berharap ini menjadi hal yang harus kita ingat. Bahkan kita tidak boleh berbantah-bantahan, tidak boleh juga saling mencela, ya, di antara sesama kita perempuan. Jangan saling menggibah, membicarakan kejelekan saudara kita. Karena itu larangannya jelas dalam surat Al-Hujurat. Layak tabak tumbak. Karena ini yang harus kita jaga. Islam punya prinsip assalam atau perdamaian. Sebuah hal yang perlu kita ingat juga, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu motivasi untuk kita, agar kita selain tolong menolong adalah menjadi orang yang paling bermanfaat untuk sekitar kita. Rasulullah SAW pun bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling memberikan manfaat, ya, untuk manusia. Banyak, ya, hadis-hadis Rasulullah motivasi kita agar menjadi yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Baik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain, untuk orang lain. Dan kita berupaya juga
untuk sama-sama menjaga perdamaian, menjaga kasih sayang di antara kita, rasa cinta, peduli, ya, tolong menolong. Bahkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika ada dua golongan dari orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah. Yang maksudnya berperang itu berselisih, gitu ya. Yang berantem suami istri, adik kakak, orang tua dengan anak, tetangga, gitu ya. Maka fa'aslihu bainahum. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya. Maksud perangi itu diingatkan, nasihati dulu, gitu ya, diingatkan, jangan perangi langsung kita apakah harus bawa senjata? Bukan. Jadi memahami ayat Quran pun bukan dengan cara yang salah, gitu. Karena sesungguhnya Islam itu mencintai kedamaian, salam. Justru ketika ada yang berselisih, maka jadilah kita orang yang mampu untuk mendamaikan kedua yang berselisih itu. Dan kita berupaya ketika ada yang memang mendolimi saudaranya, kita nasihati, kita ingatkan. Ini yang harus kita lakukan. Dan jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Jangan sampai, oh ini karena sama-sama suku Sunda, misalkan katakan, yang Sunda aja yang saya menangkan. Tidak boleh. Karena sesungguhnya agama Islam yang dibawa Rasulullah merupakan agama yang mengajarkan perdamaian, keselamatan untuk seluruh manusia, tidak ada dipilah-pilah dan tidak pilih kasih, gitu ya. Semuanya adalah baik di mata Allah. Ketika ada suatu golongan yang memang berselisih, kemudian ada yang menyalahi, yang menzalimi saudaranya, tugas kita untuk mengingatkan. Bukan dengan cara yang keras, tapi kita berupaya untuk tegas sebagaimana yang Rasul contohkan. Dan kita dilarang untuk melukai, bahkan mengambil harta saudara kita dengan cara yang zalim. Kemudian juga menzalimi dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan tangan kita. Bahkan dalam ayat Al-Quran, wailun likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang mengumpat dan mencela. Mata kita bisa jadi melakukan dosa karena ya mengejek dengan mata kita, mengejek dengan mungkin telingannya ataupun dengan mulut kita. Ya, kita berupaya untuk terus menjaga agar kita semuanya menjadi orang-orang yang terus bisa menebarluaskan keselamatan sebagaimana dalam hadis tadi. Ya, mungkin Tahani pun tutup dengan hadis yang bisa menjadikan kita sama-sama mengingat ya bahwasannya untuk masuk surga yang penuh keselamatan, maka kita pun harus melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada surga yang penuh sejahtera itu. Abdus salam, sebarluaskan saja. Wasilul arham, maka sambunglah silaturahim. Wa'atimut ta'am, berikanlah makanan kepada saudara kita. Kemudian wasulu billail wan nasuniyah. Dan jangan lupa sholat malam dikala manusia lagi terlelap tidur, tadkhulul jannata bisalam. Maka kalian akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu surga yang penuh dengan keselamatan, penuh kedamaian, karena kita sudah melakukan hal-hal yang menjadi prinsip dalam Islam, yaitu assalam, itu menambahluaskan kedamaian dan kesejahteraan bersama kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, dan kita juga berupaya untuk terus berbuat baik, karena Allah memerintahkannya, wahai orang yang beriman, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah, dan berbuat baiklah supaya kalian menjadi orang yang bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi